Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fun Science. Jadi pada bab ini kita akan membahas berkenaan tentang tanah dan keberlangsungan untuk kehidupan. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian. Bumi kita tersusun atas 30% daratan dan 70% lautan. Jika kita lihat dari luar angkasa, bumi seperti hamparan luas, air membentang. Namun kita lihat juga bahwasanya bumi juga tersusun atas 30%. Meski begitu, tanah juga memiliki peran penting bagi kehidupan. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik, sehingga tanah sangat vital bagi kehidupan karena sangat mendukung keberlangsungan kehidupan baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Selanjutnya, mari kita bahas berkenaan tentang peranan tanah bagi kehidupan. Peranan tanah bagi kehidupan yang pertama yaitu tempat hidup hewan dan bakteri, di mana tanah menjadi tempat tinggal dan hidup bagi berbagai macam bakteri, mikroorganisme, dan hewan tanah seperti cacing dan serangga. Yang kedua yaitu penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia, di mana selain mengandung nutrisi yang penting bagi tumbuhan, tanah juga menyimpan berbagai macam logam, batu bara, dan minyak bumi yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Yang ketiga yaitu penyedia dan penyaring air, di mana air mengalir permukaan tanah di bawah tanah. Sumber air bersih berada di dalam tanah, sedangkan danau dan air laut berada di permukaan tanah. Air disaring di dalam tanah sehingga dapat menjadi lebih bersih sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Organisme tanah adalah semua makhluk hidup, baik hewan atau tumbuhan, yang sebagian atau seluruh fase hidupnya berada di tanah. Selain itu juga, tanah berperan sebagai pengurai bahan-bahan organik dalam tanah, mengatur kesuburan tanah, tekstur tanah, dan kesuburan tanah bagi makhluk hidup lainnya. Di dalam tanah terdapat organisme tanah, yaitu yang pertama tumbuhan, contohnya lumut, kemudian hewan berupa cacing atau serangga, kemudian bakteri-bakteri pengurai, dan jamur. Peranan organisme yang terdapat di tanah. Yang pertama sebagai dekomposer. Dekomposer tanah menguraikan atau disebut dengan dekomposisi bahan-bahan organik dari sisa makhluk hidup seperti daunan, ranting, atau jasad hewan yang telah mati menjadi materi organik sederhana. Selain itu juga dekomposer dari tanah bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos dan pelapukan batuan. Yang kedua sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik, misalnya bakteri nitrobakter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selain itu juga terdapat mikoriza, yaitu jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara berupa fosfor. Yang ketiga yaitu sebagai pengurai polutan dalam tanah, di mana organisme di dalam tanah mampu membersihkan tanah dari bahan-bahan kimiawi yang mencemari tanah. Contohnya hasil herbisida akan diuraikan oleh organisme tanah menjadi bahan yang tidak berbahaya. Yang keempat yaitu pengaruh pada tekstur tanah. Organisme tanah seperti cacing, tumbuhan dapat memecah batuan tanah menjadi partikel kecil. Akar tumbuhan akan melepaskan zat kimiawi yang mampu melapukan bebatuan sehingga bisa menembus tanah. Segitiga ini adalah yang menggambarkan partikel-partikel penyusun tanah. Kemudian tanah saling berkombinasi dengan komposisi tertentu membentuk tekstur tanah yang berbeda-beda. Jenis-jenis tanah berdasarkan teksturnya dan sifatnya. Yang pertama, tanah berpasir di mana teksturnya butir, kurang dapat menahan air. Sedangkan tanah lempung, campuran antara tanah liat, pasir, dan debu dengan proporsi sama, teksturnya lengket dan mudah dibentuk. Sedangkan tanah liat teksturnya sangat kecil, mampu menahan air. Proses pembentukan tanah terjadi selama ribuan tahun. Tanah berasal dari bebatuan dan bebatuan tersebut akan terkena panas oleh matahari. Kemudian ia akan terkena air hujan
dan kemudian dia juga akan terkena dinginnya air salju. Proses tersebut terjadi berulang-ulang selama ribuan tahun sehingga mengakibatkan batu tersebut menjadi pecah dan hancur, kemudian akan membentuk tanah. Lapisan-lapisan tanah terdiri dari 4 horizon. Yang pertama, horizon A, merupakan lapisan teratas terdiri atas campuran dan pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Sedangkan horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik yang lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan A. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Sedangkan horizon D merupakan lapisan tanah yang terdiri atas batuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Komponen penyusun tanah. Yang pertama, batuan. Batuan ini adalah bahan padat yang terbentuk secara alami tersusun atas mineral, senyawa, dan zat lainnya. Batuan terbagi menjadi 3. Yang pertama, batuan beku, yaitu batuan yang terbentuk dari magma yang membeku karena proses pendinginan. Kedua, batuan sedimen, di mana batuan yang terbentuk dari endapan, struktur batuan yang mudah lepas terbawa air, es, dan angin. Yang ketiga, batuan metamorf, di mana batuan ini terbentuk dari metamorfosis batuan dan endapan. Yang kedua yaitu ada udara. Pada tanah terdapat udara pada rongga-rongga antara partikel tanah dan bebatuan atau akar tanaman. Yang ketiga, komponen penyusun tanah yaitu humus, adalah komponen organik yang terbentuk dari penguraian sisa hewan atau tumbuhan yang telah mati. Humus sangat subur karena gembur dan memiliki banyak nutrisi dan mineral yang bermanfaat bagi tumbuhan. Yang keempat, ada air dan mineral. Tanah memiliki kelembapan karena mengandung air yang berguna untuk diserap oleh akar tanaman. Tanah mengandung air mineral yaitu ion positif, kalium dan kalsium dan magnesium, serta ion negatif yaitu nitrat, fosfor, dan sulfat yang bermanfaat bagi tanah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Jangan lupa dirangkum pada buku tulis kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan like pada channel ini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.